Nah, kalau waktu itu kita masih anak-anak, nah kalau mama marah, ya pukul, jangan begini begitu, ambil rotan bekerja, apa perasaan kamu? Marah kan, takut, cemas. Nah, ini satu hal yang biasa. Tapi waktu sudah besar, kita rasa bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur dengan memahami deras. Kalau tidak hari ini, saya seorang yang bagaimana? Kita tahu. Mungkin jajan lagi, mungkin nakal lagi, ya mungkin banyak kesalahan akan buat. Di sini kita ingat lagi, bapak-bapak kita yang waktu kecil itu tegas, ulang. Jangan begini, jangan begitu. Kalau makan harus di meja, jangan lari kemana-mana. Jadi banyak yang berkurang, kita lihat kembali saja bercakap sampai tidak bosan sudah kan pandai hafal. Tapi apakah kita ingat betul-betul? Tidak, buat lagi. Namun kata-kata mama itu asal sini berlaksana. Nah, seperti pada kemarin waktu bisa bercakap, selalu kita dengar kekurangan itu, nah kita dengar. Jadi dengan anak ini perluasan tidak mau dengar dan ulang lagi kesalahan. Jadi waktu besar sendiri akan kembali. Apa mama telah buku, apa mama sudah cakap. Di sinilah satu macam apa? Macam satu nasihat di dalam hati kita untuk membawa kita dalam jalan yang seterusnya. Mama saya dulu bilang begini, jadi nanti ke depan saya tidak mau lakukan ini supaya tidak jatuh ke dalam kesalahan itu. Nah, sama sekali hari ini sesi ini adalah belajar bagaimana berdoa dengan ikan suci yang Divina. Sama sekali Tuhan Yesus sangat mencintai kita sampai Dia tulis surat ini, surat apa? Surat cinta kasih kepada kita. Nah, saat kita baca nasihat itu ulang di dalam hati kita, seperti mama kita, seperti bapak kita. Karena cinta kasihnya ulang nasihat itu. Jangan takut. 365 kali di dalam kita. Tapi kita tetap takut dan rasa tidak beriman. Kenapa? Karena apa? Karena tidak baca kita malas. Berapa orang di sini ada setiap hari membaca Alkitab? Ada? Berapa? Siapa kamu percaya? Yesus, Tuhan. Tapi kenapa? Tidak malas. Karena apa? Tidak membaca Alkitab. Agama apa? Agama apa? Katolik. Ya, bangsa sekali. Mereka tidak orang. Saya Katolik. Tapi apakah kamu selalu baca Alkitab? Oh tidak. Kalau kita tidak baca Alkitab, macam mana kita boleh mengenal dengan Yesus? Kita boleh nampak Dia kan? Kita boleh sentuh Dia kan? Selain ini. Jadi macam mana mengenal dengan Dia? Kalau mengenal seorang kawan, kita akan selalu hubungi Dia kan? Melalui handphone, melalui email, WhatsApp, semuanya ini. Cara kita untuk bertemu dengan Dia, lalu bercakap-cakap dengan Dia. Kita mau mengenal dengan Yesus bagaimana? Ya berdoa, satu caranya. Tapi kadang-kadang alasan kurang iman di dalam doa. Jadi bagaimana mengenal siapa itu Yesus? Dia akan datang ke dunia ini. Dan kisah-kisahnya semua di dalam Alkitab. Tapi kalau kita tidak benar baca, malas membuka, apa akan terjadi? Sama sekali, memang kita selalu ulang-ulang kata itu, harus kita akan ingat. Sekarang juga, Yesus ulang-ulang kata itu, tapi kita tidak membuka Alkitab. Sama sekali kan, masuk sini,
Biji benih imam harapan kasih itu sudah bagi kita. Tapi tidak pernah memelihara, tidak membiarkan biji benih itu tumbuh. Bagaimana nih? Karena di dalam hati kita tidak pernah memelihara, tidak bagi air, tidak bagi cahaya, tidak bagi badan. Cuma di sini benar menanamkan ini yang perlu biji benih imam harapan kasih ini macam mana tumbuh kalau tanpa menjaga. Seperti nunggu pun subur. Di sini makanya hari ini kita betul-betul melihat bagaimana kita membaca Alkitab. Bagaimana kita membaca Alkitab? Senang saja bahas itu, pilih Alkitab, buka, lalu baca, lalu tutup. Itu saja kan? Nah, siapa pernah sudah mendengar tentang nation ini? Langkah-langkahnya ada banyak nih, tapi siapa akan melaksanakan setiap hari? Jadi kita datang ke dalam ini itu apa? Penyembuhan luka hati, penyembuhan sudah terjadi, sembuh sudah, terbiasa seterusnya. Menjaga hidup doa ini, jangan hanya tetap seperti ini sembuh lalu semua ya happy ending sudah. Tapi kita harus terus bertumbuh di perjalanan ini dengan menjaga hidup doa kita. Nah, tidak banyak cakap, mari kita lihat. Ini satu-satu. Apa dia buat? Apa dia ambil? Ini untuk apa? Ini pulang, beli pintar. Tapi dia katakan, it seems like God is too far away from me. Tuhan jauh. So, dosa sebelum PPI bulan saat datang ke tempat ini, sama rasakan Tuhan itu jauh sekali. Tuhan ada di mana? Tiada pun dalam kehidupan kita akan ada. Pun tidak dengar. Saya doa pun tidak dengar. Dia malah apa yang kita Tuhan ada di mana? Di depan kita, di dalam hati kita, tapi tidak pernah mencari, tidak pernah membuka telinga, membuka mata di dalam hati kita untuk melihat dan mendengar. Inilah terjadi. Inilah kita sedang mencari di dalam kehidupan kita. I can't see anything. It's too far away. Tetapi Tuhan ada dan besar sekali di depan kita dalam hati kita. Lalu kita tidak mendengar. Maka, ya, hari ini kita belajar untuk membuka kita, membaca, berdoa dengan apa yang kita baca ini. Ya. Seterusnya kita melihat apa itu lesson itu. Lesson itu adalah bacaan, dibina adalah ilahi. Maka lesson dibina itu adalah membaca Alkitab sebagai buku cerita yang biasa, buku yang biasa kita baca. Ya, kita beli di pasaran itu saja. Tapi buku itu buku yang ilahi, buku sekali. Sebab apa? Semua kata Tuhan ada di dalam Alkitab. Cukup untuk kita semua itu membaca dan menghitung. Ya, inilah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Makanya jangan bilang, saya tidak tahu jalan yang tepat, saya tidak nampak, tidak tahu, dan apa. Semakin kita lihat, membaca Alkitab, kita melihat petunjuk jalan itu kita harus. Tujuan esensinya itu adalah apa? Berdoa sambil mendengar Tuhan. Buka telinga yang ada dalam hati kita untuk mendengar Tuhan. Tuhan sudah berulang-ulang. Yang ada di dengarlah. Tapi yang ada di rumah selalu tidak bisa berdoa. Masuk sini berdoa saja. Dia kata-kata kita melalui sabda dia.
berkali-kali kita bisa ada sabdanya. Sabdanya lah yang menjadi makanan jiwa kita selain tubuhnya yang kita sambungkan. Sabdanya juga penting bagi kita. Nah, sabdanya yang menjadikan kita tetap bertumbuh iman, harapan dan kasih. Belajar dari kesalahan yang lalu agar tidak jauh dari dosa yang sama. Banyak cerita di dalam Alkitab itu melalui leluhur ya orang Israel dan kita yang telah berdosa berkali-kali ya sudah berkali-kali kita membantu dan percaya tapi tidak pernah percaya sejak saja lupa lalu jatuh dalam dosa menyembah barat yang lain dan sebagainya. Apabila kita membaca semua ini, bukan hanya membaca sama seperti cerita saja, itu saja. Tapi apa yang kesalahan itu tahu, ya beribu-ribu tahun, apa yang mereka lakukan tetap terjadi pada zaman kita. Kenapa? Sebab manusia begitu degil sekali. Ya, sudah berkali-kali datang, tidak banyak berdengar, ya. Sudah kali-kali sudah Tuhan percaya. Boleh bersyukur saja lalu maka bagaimana kita ingat terus menerus jasa Tuhan dan kebaikan Tuhan untuk mengalami hasilnya. Satu yang kita harus buat itu adalah berdoa dan berdoa membaca sabdanya supaya dia di dalam hati kita boleh membuka telinga kita untuk mendengar suaranya. Dalam disiplin itu ada 4 langkah. Kalau belum mendengar ada bagaimana untuk melakukan membuat disiplin ini. Nah, langkah yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu bacaan. Nanti saya akan sering untuk penjelasannya dengan kegiatan. Kedua itu meditasi. Meditasi itu dalam renungan. Ketiga orasi yaitu berdoa dan keempat kontemplasi. Nah, ketiga apa yang disebut kita lihat apa itu? Restu yang pertama bacaan. Nah, seperti saya katakan, apabila kita mau baca Alkitab mesti apa? Ada apa? Mesti ada apa? Alkitab kan. Kalau kita bacanya kita baca. Alkitab itu kita ambil bacaan dia boleh dalam bacaan di kecil gereja atau kita boleh dalam bacaan apapun mungkin dalam Injil kita boleh mulai dengan pas 1 ayat 1 hingga 5 begitu dalam dunia terus supaya kita tidak kayak ya hampir terlalu panjang. Tapi kalau itu liturgi kalau terjadi gereja pasangan itu tapi bagus karena dia akan ikut sistem dia kan ya akan ikut sistem dia minggu yang biasa atau season Christmas ya minggu suci jadi tidak akan ikut jadi ikut dia punya sistem kita lihat dan membaca SD itu baru kita boleh kakaknya boleh mengerti. Nah, ini apabila kita sudah PDT itu, nah, kita boleh mulai dengan soal pembinaan terus dan kita baca. Kita bawa disiplin itu sendiri, kita boleh baca dengan suara yang boleh dengar, yang boleh teriak, tapi boleh membaca dengan suara yang kita boleh dengar sendiri. Ya, perlahan-lahan, jangan cepat-cepat. Ya. Jangan cepat-cepat, tapi kita baca perlahan-lahan satu perkataan demi satu perkataan supaya tidak jelas untuk lalu kita boleh baca 2 kali, 3 kali. Itu kita ulang-ulang. Apabila tidak sampai ada satu perkataan atau satu ayat yang menyentuh hati kita stop di sana. Ulang perkataan itu atau fakta itu boleh. Contohnya kita takut kalau saya disuruh dengan ayat itu
jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saya ulang ini. Nah, ini langkah yang pertama, tulis. Tapi yang harus sikap yang kita ambil itu adalah jangan kita sikap tes itu, saya sudah baca, jadi tetap baca. Tidak. Apabila kita memulai kita harus rendah hati. Walaupun tes itu sudah berkali-kali kita baca, tapi message yang dia sampaikan setiap kali boleh tidak sama. Ini membuat kita ikut suasana atau situasi kita, Tuhan berbicara dengan kita. Mungkin kali ini saya baca tersentuh dengan perkataan atau ayat ini. Lalu seterusnya kalau lain kali saya baca saya tersentuh dengan perkataan atau ayat yang lain. Ikut situasi hati kita untuk berbicara dengan kita melalui perkataan ini. Nah, langkah yang kedua itu adalah meditasi. Meditasi itu renang. Kalau dia tersentuh dengan kata yang tadi, jangan takut. Kenapa Tuhan memberikan jangan takut pada saya? Situasi yang sekarang, apa yang saya takut dalam kehidupan sehari-hari? Adalah saya takut apa? Dan apa saya mengalami? Tuhan mau menyampaikan apa? Pesan apa kepada saya melalui kata-kata ini? Renungkan. Pakai waktu untuk merenungkan sabda itu dengan situasi kehidupan kita pada waktu itu. Mungkin saya mengalami satu hal dan saya rasa takut di rumah saya, dan Tuhan melalui kata-kata ini untuk memberi semangat dan juga harapan bagi saya. Disinilah saya boleh menghadapi dia dengan lebih berani, lebih beriman. Nah, seterusnya adalah orasi. Setelah kita membaca apa yang di dalam teks itu, di mana terjadi, lalu seterusnya meditasi, saya renungkan apa yang peserta itu menyampaikan kepada saya, dan kata-kata itu, kenapa Tuhan membacakan itu. Seterusnya adalah orasi, yaitu berdoa. Nah, mula-mula kita komunikasi dengan Tuhan, tetapi kita telepon dengan Tuhan. Tuhan tidak bayar terus kita sudah boleh mendengar suaranya. Nah, saat kita baca, kita dengar apa yang Tuhan berbicara dengan kita. Saat kita merenung, Tuhan yang berbicara dengan kita. Kita mendengar, lalu mengerti semua itu. Sekarang saya mau membalas jawab dengan Tuhan. Saya mau jawab dengan Tuhan. Nah, dalam orasi ini kita boleh berdoa melalui apa? Syukur, memuji, bertobat, apalagi ada yang kita boleh cakap dengan Tuhan secara spontan dalam pikiran kita, perasaan kita boleh secara spontan menjawab kepada Dia. Nah, ini juga satu berdoa kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan dengan orasi. Kita jawab dengan Tuhan. Ya Tuhan, saya mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada saya. Saya mohon maaf untuk supaya saya berani untuk melangkah di dalam kehidupan saya seterusnya. Ada memuji, bersyukur, boleh kata apapun, asalkan kita mau sampaikan kepada Tuhan, bercakap dengan Dia. Ini langkah yang ketiga, orasi, ya, berdoa. Lalu setelah berdoa, setelah menjawab, akhirnya apabila kawan baik kita selalu berkomunikasi, ya, tetapi dia sudah berkata juga mana ada adik berapa. Lalu kelamaan kita hanya mau itu kawan itu menemani kita, tidak payah percakapannya, tetapi waktu dia bersama kita, hati kita penuh senang. Sama saat kita berdoa Tuhan, berjawab dengan Tuhan, saat itu seterusnya kita duduk dan mengalami kehadirannya. Seperti yang doa Yesus, apa yang kita baca, mengalami doa kehadiran Tuhan kan? Nah, itulah di dalam kontemplasi. Namanya kontemplasi itu kita tidak usah bercakap banyak, tidak usah bersuara banyak, tetapi hanya diam saja memandang wajah Tuhan. Betul-betul mengalami kehadiran.
Ini masuk ke dalam satu kontemplasi bersama dengan Tuhan. Boleh kita sebenarnya di sini kita sama ya bersama dengan Tuhan. Karena ya kalau kita berdoa saat kita butuh bukan terus mungkin kita boleh diam di fisik, ya, tapi pikiran kita, hati kita, jiwa kita belum tentu. Karena apa? Mana yang kita alami setiap hari? Macam-macam hal bertemu dengan macam-macam orang. Saat kita tidak duduk, hanya akan muncul apa yang terjadi tadi kemarin, atau apa yang saya risau muncul semua. Nah, Mesias Jelina inilah membantu kita supaya kita tenang hati, mendengar suara Tuhan dulu dengan kata-katanya, kita dapat mengarahkan hati kepada Dia. Ini satu cara menjemput Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Makanya kehidupan seterusnya bukan kita sendiri yang berjalan, tapi Tuhan yang bersama kita berjalan. Ya, menjemput Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita untuk berjalan bersama. Bagaimana? Membaca Alkitab dengan sabdanya, membaca sabdanya merenung dan akhirnya sabda-sabda itu akan mungkin di dalam jiwa kita. Mungkin saat ini saya baca Alkitab ini, saya tidak ada merasakan. Nanti seterusnya dalam perjalanan saya ada masalah, perjuangan, sabda-sabda itu akan muncul sendiri memberi power, kuasa untuk membantu saya menghadapi masalah itu. Inilah betul di dalam inventaris dan kasih. Standby setiap waktu kita kan asal Tuhan. Kita kan catering, namanya catering kita asal Tuhan. Selalu standby. Kalau seorang asal itu kita standby, kita selalu latihan. Waktu beberapa mana? Tunggulah musuh itu. Aduh, Tuhan sudah bilang, musuh itu kita tidak nampak. Kita yang berperang dengan roh yang tidak kita setan. Makanya harus selalu tembak. Senjata kita apa? Doa, sabda dia. Kalau kita tidak sabda dia, dari mana kita dapat senjata? Makanya kesultanan saja. Tuhan menolong saya, tapi tidak mau kata, tidak mau merenungkan sabda. Bagaimana Tuhan membantu kita? Mau Tuhan membantu kita? Harus kita bekerja sama dengan Tuhan juga. Ya, bukan untuk diam-diam saja, tapi harus bergerak juga, bekerja sama dengan Tuhan. Ya, berjuang di dalam kehidupan ini ada, setiap orang ada, tapi ada, termasuk sister brother. Tapi bukan untuk diam-diam saja, untuk Tuhan tolong, tapi juga bekerja sama dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa selalu, standby, bergerak. Saudara-saudari yang terkasih, hidup ini dipunyai sementara. Kalau kita tidak bertujuan, kalau kita tidak mau bergerak, akhirnya apa? Tunggulah jiwa yang dilepas oleh setan. Makanya sudah mengalami kesembuhan, sudah mengalami satu pertumbuhan pada iman karakter kasih, terus menjaga doa kita. Yang dengan melalui doa, melalui membaca Alkitab setiap hari. Oleh sebabnya, pilihlah tempat yang sunyi, jangan pilih tempat yang bising. Itu mengganggu. Ada aplikasi sendiri. Nah, kalau gede, apa mengatakan memakai Alkitab dalam buku, bukan Alkitab dalam handphone. Setahu karena segala percaya itu ada Alkitab. Tapi ini juga akan menjadi satu gangguan. Kita boleh sedihina. Ada login, ada WhatsApp, itu sudah mengganggu. Makanya ada sendiri dengan Alkitab kita baca. Saat ada kata-kata yang mendukung kita tarik, kita boleh berdoa sendiri. Itu milik kamu sama dengan Tuhan. Itu surat cinta kasih daripada Tuhan. Kalau handphone kita tidak dapat sekali, kan? Jadi ada milik satu Alkitab sendiri. Boleh? Ketika itu adalah waktu yang tertentu. Nah, setiap hari pilih waktu yang tertentu. Contohnya, jika mungkin kita mulai suka setelah bangun terus membuat disisiplina atau sebelum
itu self foundation kita meluangkan waktu itu yang tertentu. Jangan ada orang bantu kita, jangan ada yang lain, tapi saya buat mission ini. Waktu itu khas untuk saya sama Tuhan, tidak ada orang lain. Ini waktu yang khas. Saya dengan Tuhan saja. Waktu yang tertentu itu sendiri sesuai dengan hitungan kita. Bila-bila saja, tapi setiap hari kalau waktu yang tertentu ini membuat mission. Karena hari ini pun besok tiada, mungkin itu pun ya di doa yang berpoin-poin. Makanya saudara-saudari yang dikasih, harus kita memelihara hidup doa yang kekal, yang stabil. Itulah senjata kita yang ada dalam hidup kita menghadapi untuk berulang yang tidak tepat dan juga musuh-musuh yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu kelemahan ini. Boleh? Nah, seterusnya kita akan akan bawa bagaimana kalau proses itu. Kalau prosesnya sudah kita buat tadi, boleh kita di dalam sesi ini atau di dalam kommuniti apapun yang di gereja. Boleh? Boleh? Oke. Jadi sudah siapkan hati kita, mari kita untuk praktek sesi ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita mendoakan kita akan kehadiran Roh Kudus. Kita mohon supaya Dia membantu kita sehingga kita dapat mengerti akan sabda. Mari kita bersama nyanyikan seperti rusa itu sungai penuh hidup. Sahabat dan penolongku, hadirlah dan kita seluruh keberkahan ini, sehingga sabda yang akan kami dengarkan sebentar lagi sungguh-sungguh hidup dan dapat pula kami mengerti manfaat. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan ruang waktu ini dalam pimpinan kasih. Mari saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama mengulang dari Injil Markus bab 5 ayat 25 hingga 34.
25, 25 dan 25 dilihat. Sekarang baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang dipati oleh berbagai tabib, sehingga dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada bedanya. Malah sebaliknya, keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah wajahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desakkan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan bersyukur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, iman telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah dan saat ini, sekali lagi kita membaca petikan ini dengan suara yang perlahan di dalam hati kita masing-masing.
Dan bila Anda menemukan ayat yang Anda tersentuh, ulang-ulangilah ayat itu di dalam hatimu. Mungkin Anda tersentuh asal ucapan saja jemaat, aku akan sembuh. Mungkin Anda juga tersentuh dengan ayat, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, terima dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Seterusnya kita masuk di dalam tahap kedua, yaitu meditasi. Kita rasakan apa yang sudah terjadi. Kita renungkan di dalam hati. Kita bertanya kepada Tuhan apa yang mau Dia sampaikan dan pesankan bagi kita masing-masing. Mungkin Tuhan mau menyadarkan kita akan kurangnya iman kita kepada Dia. Hati kita sudah mulai berubah, di mana mungkin kita sudah pernah pergi menjumpai dukun untuk mohon kesembuhan dan sebagainya. Mungkin Tuhan memsedangkan kita supaya kita mau bertobat. Mungkin juga di dalam ayat yang telah kita tersentuh, Dia mau kita teguh di dalam Dia mau kita berjuang untuk mempertahankan iman kita. Kita renungkan semua itu di dalam kita.
seterusnya, yaitu orasi, di mana kita mau berdoa, kita ungkapkan apa yang muncul di hati kita, baik itu ungkapan syukur, ungkapan permohonan, rasa penyesalan pertobatan kepada Tuhan. Kita ungkapkan semuanya kepada Tuhan yang benar-benar mendengarkan kita. Tuhan Yesus yang sudah mungkin menemukan imanmu, kembali menguatkan engkau mau berjalan denganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena engkau yang kembali menyadarkan kami, di mana kami sudah mulai menjauh daripada engkau mendoakan kami. Maka itu Tuhan, tumbuhkanlah iman kami, sehingga kami sungguh percaya hanya Engkau, Juru Selamat, yang dapat menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Tambahkan iman kami ya Tuhan, dan ampunilah kami ya Tuhan orang yang kurang percaya kepadamu. Saat ini kita masuk dalam rangkaian terakhir, yaitu kontemplasi. Kita mau berdiam di hadapan Tuhan, kita mau memandang Dia dalam iman. Kita mau mendengarkan Dia dan membiarkan Dia yang berbicara di dalam hati kita masing-masing. Segala kehadiran Tuhan, biarlah cinta kasih-Nya menaungi hati. Rasakan kehadiran-Nya. Secara diam kita hanya memandang kepada-Nya.
yang ada di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah Tuhan yang hadir di dalam hatimu, dan apapun pengalaman yang engkau alami di dalam hidup ini, engkau mengalami kehidupan Tuhan di dalam semuanya, engkau dikuatkan Tuhan, dan engkau bawakan semuanya itu di hadapan Tuhan, dan ungkapkanlah seluruh syukurmu kepada Tuhan yang begitu baik menyapa kita masing-masing pagi ini. Maka itu mari kita berdiri, kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya, bersama kita nyanyikan segala puji hormat juga syukur